Dorong, dorong kuat. Tarik napas dalam-dalam. Sudah mau keluar, dorong lagi. Semangat, sekali lagi, dorong. Sudah keluar, sudah keluar. Sudah lahir. Seorang tuan muda. Suster, Selamat ya, telah lahir tuan muda kecil. Rara, kamu sudah punya adik loh? Cepat lihat ibu. Maya, kamu sudah sangat berjuang, sayang. Di mana bayinya? Di sini. Arya. Kamu sudah memikirkan nama untuk anak kita belum? Sudah. Nanti kita panggil dia Bima. Bima yang berarti hebat dan luar biasa. Bima. Saya diperintahkan menjemput tuan muda pulang untuk dinikahkan. Bawa dia. Kalian siapa? Mau apa? Lepaskan aku. Maya, lepaskan, 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 lepaskan aku. Lepaskan. Arya. Jangan pergi, Arya. Maya, Ah, dasar perempuan hina. Berani-beraninya kau menyentuh tuan muda kota bandar kami. Dan tarik-menarik seenaknya. Tidak tahu diri siapa dirimu. Maya, lepaskan aku. Maya, Arya, jangan pergi. Rara masih kecil. Bima baru saja lahir. Mereka tidak bisa kehilangan ayah. Awas nyawa anakmu kalau masih berani menghalang. Cepat bawa tuan muda pergi. Maya, dengarkan aku. Satu-satunya orang yang kucintai sepanjang hidupku hanya kamu. Tunggu aku. Aku pasti akan kembali menjemputmu. Rara, jaga baik-baik ibumu. Ibu. Ayah. Ayah. Ayah, ibu. Ayah, ibu, ini mau ngapain? Aku kan sudah bilang, seumur hidup, satu-satunya yang kucintai hanyalah Maya. Cuma dia yang mau kue nikahi. Dasar anak durhaka. Cewek kampungan, kelakuannya kasar, bau miskin melulu, nggak pantas nyelonong masuk gerbang keluarga Darmawan di kota bandar. Cuma wanita seperti Nadia yang pantas buatmu. Arya. Cewek kampungan itu baiknya apa sih? Cuma aku yang beneran cinta sama kamu. Jangan sentuh aku. Dek, satu helai rambutnya saja. Kau tidak bisa menandinginya. Aku mau cari dia sekarang. Arya. Denger ya. Kalau hari ini kamu berani ninggalin keluarga Darmawan, buat cari cewek itu, aku sama ayahmu bakal mati di depan kamu. Tante, jangan. Kalian ini mau ngapain sih? Dengar, Arya. Waktu nyuruh orang jemput kamu pulang, aku udah suruh orang masuk ke desa bunga buat jaga-jaga. Kalau hari ini kamu nggak nikah sama Nadia, mereka langsung bertindak. Maya itu dan kedua anak haram yang dilahirkannya akan kusingkirkan semua. Pilihannya ada di tanganmu. Pertimbangkan baik-baik. Kalian? Diem aja ngapain? Antar tuan muda ganti baju, buat upacara pernikahan. Siap. Hormat kepada Tuhan. Hormat kepada orang tua. Maya, tungguin aku ya. Aku pasti cari cara buat balik. Hormat antar pasangan. Sudah 5 tahun. Kapan kamu bisa pulang, sih? Maya, kita harus bersama selamanya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Ibu. Ibu lagi nunggu kabar dari ayah ya. Rara dan Bima temani ibu, biar kita nunggu bareng. Hachi. Udara mulai dingin. Ayo kita pulang.
Yuk, pulang. Pergi sana. Cepat pergi dari sini. Ibu kos, kasih saya kesempatan dong. Pergi sana. Ibu, Uang sewanya beberapa ratus ribu rupiah sudah nunggak lebih dari setengah bulan. Kalau hari ini tidak bayar, jangan harap bisa masuk. Ibu kos, uang saya habis buat beli obat-obatan. Bisa tidak ibu kasih waktu beberapa hari lagi? Tempat saya ini bukan tempat pengungsian. Ini laporan pemeriksaanmu. Akar penyakitmu sudah ada sejak melahirkan anak pertama. Pemulihan setelah melahirkan anak kedua juga kurang baik. Kondisimu sudah sangat berbahaya. Kemungkinan besar tidak bisa bertahan sampai tahun depan. Lebih baik segera cari orang yang bisa rawat kedua anakmu. Ibu, apa kita sudah tidak punya rumah? Tidak akan. Ayo, ibu ajak kalian ke rumah nenek. Ibu, Maya. Akhirnya kau datang juga. Loh, ini kan kakak ipar? Kakak ipar mungkin belum tahu, 2 tahun terakhir ini hasil panen jelek. Keluarga kami, untuk beli beras saja hampir nggak sanggup. Apa kau tahu soal ini, terus sengaja bawa beras buat kami? Kalian datang dengan tangan kosong? Ibu. Arya dibawa pulang oleh keluarganya. Kali ini aku datang buat numpang sama kalian. Kamu yang sibuk ini, kok tiba-tiba muncul sih? Ternyata suaminya kabur, terus datang ke sini ngemis-ngemis. Kamu bicara apa sih? Ya karena kamu nggak guna. Nafkahin ibu tua ini aja udah susah banget. Sekarang datang lagi 3 beban, gimana mau hidup nanti? Suaminya aja nggak mau dia, masa kami harus nerima? Tante, rumah ini dibangun pakai uang ayah ibu. Kenapa kami nggak boleh tinggal di sini? Kalian mau tinggal di sini ya silakan. Cuma rumahnya kecil. Nenek kalian udah tidur di gubuk yang sebelah. Kalau kalian mau tinggal ya, tidur aja di gudang kayu. Ibu, di sini kotor dan bau. Bima tidak mau tinggal di sini. Nggak punya nasib tuan muda, tapi gayanya kayak tuan muda. Ayahmu saja tidak mau kamu, masih milih-milih mau tinggal atau enggak. Kami tinggal. Ratna, rumah kita kan di atas gunung, suhu siang malam beda jauh. Ambilin mereka selimut, biar enggak kedinginan. Ambil apaan? Mendingan mati kedinginan. Lagi pula yang harus dikasih makan juga berkurang. Ayo. Gudang kayunya itu berangin, terutama malam hari, lebih dingin daripada siang. Jangan sampai kedua anak ini kedinginan. Kalian gelar selimutnya dulu ya, aku masih punya. Terima kasih, Ibu. Ibu, hari sudah mulai gelap. Cepat pulang dan istirahat saja. Kami yang beres-beres sendiri. Maya, kamu sama anak-anak sekarang ini ada di mana, sih? Aku kangen banget sama kalian. Sejak 5 tahun yang lalu, waktu aku dipaksa sama keluarga Darmawan untuk kembali dan menikah, ayah ibu langsung memblokir segala kabar tentang kalian. Sekarang ayah ibu sudah tiada, aku yang memegang kendali keluarga Darmawan. Akhirnya, aku bisa dengan terang-terangan menjemput kalian pulang. Pak Arya, sudah ketemu kabar tentang Maya dan kedua anaknya. Mereka ada di Desa Bunga, Kota Pinus. Desa Bunga, bagus, bagus banget. Berangkat sekarang juga. Ibu, Desa Bunga itu di mana? Ibu, Ada orang yang memang udah kebiasaan. Maunya enak doang. Setiap hari cuma mikirin makan minum gratis di rumah kita.
Kerjaan gak dikerjain. Nggak heran suaminya sampai nggak mau, dan kabur begitu aja. Malah di sini pura-pura sakit, ya? Aku kasih tahu kalian bertiga, kalau hari ini kalian nggak kerja, mulai sekarang, jangan harap dari aku bisa dapat sesuap nasi. 3 pengemis busuk yang nggak ada yang mau. Masa mau dilayani lagi? Jangan harap. Tante, kami nggak akan makan minum gratis, ibu sedang sakit, tapi kami bisa kerja. Tolong, jangan usir kami. Dengan tubuhmu yang kecil ini, apa yang bisa kamu lakukan? Sama seperti ibumu yang sakit-sakitan. Sampah besar, melahirkan 2 sampah kecil. Sama sekali tidak berguna. Sudahlah. Rara dan Jie ini, keduanya masih anak-anak. Apakah perlu kamu bicara seperti itu? Kenapa? Kasihan, Hasan, semua ini karena kamu tidak berguna. Kalau saja kamu bisa menghasilkan uang, aku sampai harus tinggal di desa bunga ini. Sepanjang hari diam di sini. Setiap hari bertani sampai jadi perempuan tua. Tanaman di ladang itu, dia tidak bangun untuk menanamnya. Masa aku yang harus pergi? Jangan bicara lagi. Aku yang akan menanam. Rara Jie, jaga baik-baik ibu di rumah. Nenek akan segera kembali. Nenek, Ibu, tunggu aku. Jangan kira kalian bebas dari masalah. Hari ini, jika kamarku tidak dibersihkan, tidak ada yang boleh tinggal. Jie, kamu sapu lantainya. Aku yang akan membersihkan pintu. Ya, baik, Kak. Ratna, ayo pergi. Main mahjong di pintu desa. Aku ambil uang dulu. Oke, Uangku di mana? Kakak. Ayo lihat, semuanya. Aku baik hati menampung keluarga bertiga ini. Ternyata ada maling di antara mereka. Ratna, ada apa? Kedua anak ini adalah anak kakak ipar saya dengan pria tak dikenal manapun. Kalian juga tahu, kakak ipar saya biasa saja tidak bermoral. Sekarang ayah mereka sudah tidak mau mereka lagi. Jadi keluarga bertiga ini datang ke sini minta makan. Aku jadi iba dan menampung mereka. Aku izinkan mereka masuk. Tak disangka, yang ikut masuk juga ada malingnya. Uang di kamarku semua dicolong habis. jangan hina ibu saya. Dan aku bukan maling. Aku tidak mencuri uangmu. Kalau bukan kamu yang mencuri, siapa lagi? Uangku itu semalam masih ada. Baru saja masuk sudah hilang. Di seluruh rumah cuma kamu yang masuk sendirian. Kalau bukan kamu yang mencuri, siapa lagi? Anak ini sudah ketahuan masih saja tidak mau mengaku. Betul juga. Coba lihat. Seperti apa ibunya, begitulah anaknya. Ibunya itu mungkin juga bukan orang baik-baik. Tidak, ibu saya adalah ibu terbaik di dunia. Aku tidak peduli ibumu itu apa. Keluarkan uangnya. Aku tidak mencuri, lepaskan. Masih berani membantah? Lihat, tidak kupukul mulutmu sampai pecah. Rara. Rara. Ibu, Maya, ya kak. Maya, Maya, Kak, Maya, ibu. Ibu, ayo pergi. Rara antar ibu ke rumah sakit. Kita pergi ke dokter. Dasar anak kurang ajar. Ke rumah sakit? Dari mana kamu punya uang untuk ke rumah sakit? Apa kamu mencuri uangku? Cepat keluarkan. Rara mencuri uang apa darimu? 300 yuan yang ditaruh di laci meja samping tempat tidur itu. Aku menabung selama 2 tahun, baru bisa terkumpul. Sialan. Uang itu ada padaku. Apa? Bukannya kamu yang menyuruhku menggunakan uang itu untuk beli bata, untuk memperbaiki rumah? Kamu lupa? Sudah kubilang, aku tidak mencuri uangmu. Paman, tolonglah. Tolong antar ibu ke rumah sakit. Baiklah, ayo. Antar ke rumah sakit apanya? Kalau diantar ke sana, uang 300 yuanku itu pasti habis terpakai. Mereka tidak punya uang, memang pantas tidak bisa diobati. Ini kan kakakmu sendiri. Bu, Rara, Ibu, kondisi tubuh ibu sendiri yang tahu. Pergi ke rumah sakit sudah tidak ada gunanya lagi. Adikmu akan ibu serahkan padamu untuk dijaga. Dan juga, bawa adikmu. Cari ayah kalian. Maya. Ibu Maya.
Pak Arya, kenapa? Tidak apa-apa, mungkin angin di kota Pinus kencang. Sampai kedinginan? Berapa lama lagi sampai di desa bunga? Kira-kira 20 menit lagi. Maya, tunggu aku. Sudahlah, orangnya sudah mati, malah mati di depan rumah. Sialan. Hasan, kamu masih belum menariknya keluar? Lemparkan ke gunung untuk dimakan serigala. Kamu, jangan. Jangan buang ibuku ke gunung untuk dimakan serigala. Paman, Tante, aku mohon. Adakan pemakaman untuk ibuku. Kami berdua pasti kalau sudah besar akan cari uang dan membalas budimu. Aku mohon. Pergi, dua anak haram. Jangan minta utang di depan rumahku. Karena ibu kalian sudah mati. Kalian berdua juga cepat-cepat bereskan barang dan pergi. Jangan mengganggu pandanganku. Anak haram apa? Mulutmu jangan kotor. Rara. Bima. Dia tidak mau adakan pemakaman untuk ibumu? Nenek yang akan adakan. Ayo pergi. Ibu, Hasan, kalau kamu berani pergi, kita cerai. Nenek. Apa kita tidak punya ibu lagi? Sayang, jangan takut. Nenek ada di sini. Nenek akan mempertaruhkan nyawa tua ini untuk membesarkan kalian. Mau membesarkan? Sendiri saja sudah tua bangka, masih bawa dua anak bawang. Uang untuk peti matimu habis, ya? Kalau menurutku, seharusnya tidak usah beri Maya si jalang itu pemakaman apapun. Uangnya lebih baik diberikan padaku, biar kalian berdua bisa makan beberapa kali lagi di keluarga Hasan. Tante, Mengapa Tante berkata begitu tentang kami? Aduh, minggir. Bima, Dasar jalang kecil tak punya ayah ibu, jangan kotori baju baruku. Sekelompok pemboros, ayo pergi. Pergi. Ibu, tenanglah. Aku pasti akan merawat adik dengan baik dan menemukan ayah. Semoga arwahmu tenang di sana. Itu Maya, berhenti, cepat berhenti. Maya. Maya. Bukan Maya. Pak Arya. Lihat, hari hampir gelap, bagaimana kalau kita pergi ke penginapan di kota untuk menginap semalam, tidak perlu terburu-buru. Baik. Sudah menunggu bertahun-tahun. Masih takut sebentar ini? Maya, tunggu sampai aku menemukanmu. Aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Kamu, wah. Kukira kamu punya harga diri. Masih mengadakan pemakaman untuk si jalang itu. Nyatanya, kamu tetap kembali untuk minta makan. Bagaimana bisa ada orang seperti kalian di dunia ini? Orang yang tak tahu malu seperti ini. Pantas saja kalian tidur di jalanan. kamu, jangan banyak bicara. Sial, jangan bawa penyakit dari ibu kalian yang mati itu, menularkannya kepadaku. Kalau tidur di gudang kayu, Hei Ratna, Paman, tidak apa-apa. Kami bisa tidur di gudang kayu, kami akan sangat patuh. Tidak akan merepotkan Paman dan Bibi. Tidurlah. Kakak, aku sangat kedinginan. Aku rindu ibu. Tidak apa-apa, Bima. Kalau di kakak peluk, tidak akan kedinginan lagi.
Kamu ini tak punya hati nurani. Di rumah cuma ada 5 selimut. Mau kamu bawa kemana? Bawa ke sini. Bawa ke sini. Ibu memberikan satu-satunya selimut yang dimilikinya sebelumnya kepada Rara dan mereka. Sekarang udaranya dingin, kondisi ibu juga tidak baik. Kalau tidak ada selimut, bisa mati kedinginan. Lagi pula, kita kan tidak kekurangan satu selimut ini. Mati kedinginan ya sudah. Sudah tua bangka masih jadi beban anak. Kenapa dia tidak mati duluan sebelum Maya? Kamu. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Kamu berani memukulku? Hasan, aku sudah terlalu baik padamu. Hari ini aku akan mengatakan ini. Si nenek tua itu benar-benar mati kedinginan sekalipun, jangan harap bisa ambil satu selimut pun dariku. Bau-bauan nempel di badan. Kamu pergi dari sini. Keluar. Lihatlah, matahari sudah menyinari pantat. Si nenek tua itu masih tidur, sarapan juga tidak dibuatnya. Tulang-tulangnya malas semua, tidak ada sedikit pun pekerjaan di matanya. Ada apa kalau ibu tidur lebih lama? Bukankah semua pekerjaan di rumah, masak, cuci baju, semuanya ibu yang kerjakan? Nenek selalu bangun sebelum matahari terbit. Nenek, Nenek, cepat bangun. Bima lapar. Nenek demam. Ibu-ibu baik-baik saja? Nenek, Paman bisakah kamu kasih kami sedikit uang? Aku dan adik mau ke kota, beli obat untuk nenek. Uang, kamu cuma tahu uang? Sudah tua-tua begini, sakit sedikit wajar, kan? Beberapa hari lagi pasti sembuh. Dasar anak-anak kurang ajar, aku peringatkan kalian. Aku sudah baik hati mengizinkan kalian tinggal di sini. Sudah lebih dari cukup. Jangan harap bisa ambil lagi 1 sen pun dariku. Dan kamu. Kalau aku tahu kamu kasih uangku ke mereka, kita cerai. Ayo pergi. sekarang kita harus bagaimana? Nenek? Rara. Nenek baik-baik saja. Adik, pakai baju sedikit, nggak kedinginan? Asal kalian baik-baik saja. Nenek menderita sedikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nenek tunggu, aku dan adik. Kami pergi ke kota beli obat, ayo. Rara, adik. Kalian pulang. Pulang. Pak Arya. Ini peta desa bunga. Kita cuma berdua. Mungkin butuh beberapa hari untuk mencarinya. Bahkan jika butuh 1 atau 2 tahun, aku akan tetap menemukan Maya dan kedua anak kami. Kak, lihat. Kalau kita ambil dompet ini, kita bisa beli obat untuk nenek. Bima, ibu pernah bilang, orang miskin tidak boleh miskin semangat. Kalau tidak ada uang, kita bisa cari sendiri. Tapi tidak boleh mencuri milik orang lain. Pak, dompet Bapak jatuh. Terima kasih, Nak. Ini, ambil uangnya, bawa adikmu makan enak. Tidak usah, Pak. Ibu bilang, berbuat baik tidak boleh mengharapkan imbalan. Kami pergi dulu. 2 anak yang baik sekali. Bima, kalau semua botol kita jual, kita bisa beli obat untuk nenek. Hore, bagus sekali. Bagus sekali. Rara dan Bimaku. Seharusnya sudah sebesar mereka sekarang. Nenek minum obat. Nenek makan telur. Nenek harus cepat sembuh.
Halo, permisi. Apakah Bapak, Ibu pernah melihat wanita ini dan anaknya? Tidak pernah lihat. Kalau begitu, boleh tolong bantu, ambil foto tetangga sekitar sini? Bisa. Sudah, baik, terima kasih. Ada apa ini? Hari ini ada orang penting datang ke desa. Lihat gaya berpakaiannya. Sangat mewah. Sepertinya dia sedang mencari istri dan anaknya. Tunggu sebentar. Aku sempat foto, lihat. Ini bukan kakak iparku yang sakit dan meninggal itu? Dan kedua anaknya itu? Kenapa kamu kenal? Aku dengar kalau bisa bantu mereka cari orang, ada hadiah 20 juta rupiah, uang hadiahnya. Sudah, tidak usah bicara lagi. Aku masih ada urusan. 20 juta rupiah. Kalau aku bawa dia ketemu dua bocah itu, bukankah aku akan jadi kaya raya? Nanti aku bisa naik mobil mewah, tinggal di rumah mewah. Halo, saya tahu di mana orang yang kalian cari. Aku tahu di mana orang yang kalian cari. Apa aku mendengar halusinasi? Kamu siapa? Kenapa merusak rencanaku? Kamu tahu siapa orang itu? Bang, permisi tanya, pernah lihat yang ini? Arya, orang terkaya di kota Bandar. Kalau dia tahu wanita yang selalu dirindukannya mati karena ulahmu, anak-anaknya. Di rumahmu diperlakukan semena-mena dan disiksa, menurutmu dia akan memberimu uang? Atau akan membuatmu ikut mati? Ayah dari dua anak kecil yang lucu itu ternyata orang terkaya kota Bandar. Aku harus bagaimana? Aku belum mau mati. Serahkan mereka pada penjual anak. Kedua anak ini akan hilang. Tidak ada yang akan tahu soal ini. Aku juga akan memberimu tambahan 200.000 rupiah. Kalau sampai Arya tahu aku selama ini menyiksa kedua anak ini, aku pasti mati. Mendingan sekalian saja. Aku dapat pekerjaan bagus. Ada yang cari pekerja di desa. Menurutku Rara dan Bima, cocok sekali. Sebulan dapat 200 rupiah, loh. Kamu. Biasanya, makan saja kamu pelit memberi dua anak ini. Masa kamu punya niat baik? Jangan-jangan kamu membuang kedua anak ini? Buang apa sih? Kondisi keluarga kita seperti apa? Mana sanggup menghidupi dua anak? Lebih baik kita jual saja mereka. Biar mereka di keluarga lain bisa hidup enak. Kamu mau menjual dua anak ini ke penjual anak? Dasar kamu orang berhati hitam. Aku bukan ke sini untuk berunding denganmu. Pembelinya sudah aku cari. Besok pagi, aku akan suruh mereka datang dan membawa pergi kedua anak ini. Pergi kau. Mau membawa pergi dua anakku? Jangan harap. Pergi sana. Mau bawa pergi kedua anakku? Jangan harap. Dasar nenek tua bangka. Kau makan minum dariku, tinggal di rumahku, aku jual kedua anak itu, kenapa? Uangku saja belum balik modal. Nenek, jangan marah. Jie, ayo pergi. Kita tidak makan makanan dia. Ibu, kondisi ibu belum pulih? Mau bawa kedua anak ini kemana? Ibu. Kalau berani, jangan pulang. Dasar tua tak tahu malu. Rara, Jie, ini salah nenek yang tidak punya kemampuan. Bahkan tempat untuk berteduh pun tidak ada. Kalian ikut nenek hanya menderita. Nenek adalah orang yang paling dekat di dunia selain ibu. Bersama nenek, Rara tidak merasa menderita. Jie juga tidak menderita. Anak-anak baik, tidurlah ya. Kak, bangun. Ada apa, Jie? Jie rindu ayah. Dari kecil sampai besar, semua orang bilang kami anak liar tanpa ayah. Kak, bawa Jie cari ayah, ya? Rumah ayah ada di kota Bandar. Tempat yang sangat jauh. Jie, nenek sudah tua, kakinya tidak kuat, sekarang lagi sakit. Sama sekali tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh. Lagi pula, nenek bertengkar dengan paman dan tante karena kami. Kita tidak bisa begitu saja meninggalkan nenek.
Kakak benar. Kita tidak boleh bikin nenek marah lagi. Rara, Jie, nenek yang membebani kalian. Tuhan memberiku cucu-cucu yang begitu penurut. Ratna tidak boleh menghancurkan mereka. Mungkin hanya jika aku pergi, mereka baru bisa tenang pergi mencari ayah mereka. Aku tidak boleh membebani mereka. Tidak boleh membebani mereka. Adik, cepat bangun. Hari ini ulang tahun nenek. Kita ke kota beli telur, bikin kue untuk nenek. Oke, kita kasih nenek kejutan besar. Ayo. Wah, harum sekali. Ini kue ulang tahun nenek. Tunggu nenek pulang baru kita makan bersama. Kok nenek belum pulang juga, ya? Aku juga nggak tahu. Ayo kita cari nenek. Cepat, cepat. Katanya nenek keluarga Ye mau bunuh diri di sungai. Duduk di tepi sungai seharian. Cepat, ayo. Ibu ngapain? Cepat naik, Bu. Rara, adik, kalian berdua adalah cucu nenek yang baik. Kalian harus pergi dari sini. Pergi cari ayah kalian. Ingat ya. Ibu. Nenek. Sungai yang sedalam ini, kalau jatuh ke dalam, bahkan jasadnya tidak akan ditemukan. Nenek? Rara Jie, nenek sudah meninggal, kamu dua tinggal di luar, kami juga tidak tenang, kamu lebih baik kembali tinggal di rumah. Tapi, Pak Ye benar. Kamu tinggal di rumah saja. Kamu bisa membereskan barang-barang nenek. Nenek sudah mati. Aku akan menjual 2 anak ini. Siapa bisa menghalangi aku 200.000? Kalau kamu bisa menghasilkan uang, aku di desa bunga ini tinggal dari pagi sampai malam bercocok tanam setiap hari hingga menjadi wanita tua. Tanaman di ladang itu, dia tidak bangun untuk menanam, mau aku yang menanam. Jangan bicara lagi. Aku akan menanam. Nenek. Rara. Jie. Dia tidak mengadakan pemakaman untuk ibu kamu. Nenek akan mengadakan. Saudari kita sekarang tidak punya ibu juga tidak punya nenek. Nah, itu 2 anak itu. Perempuan 300, laki-laki 500. Mau beli? Pak Arya tinggal keluarga bermarga Y ini yang belum kita periksa. Keluarga bermarga Y belum kita cari. Ayo ke rumah keluarga Y. Maya, Rara, Bima, apakah kalian ada di sini menunggu ayah? Keduanya mau dijual? Kalau suamimu Pak Y tahu, dia pasti marah besar. Takut apa? Di rumah ini, akulah yang berkuasa. Dia tidak berhak ikut campur. Mau beli atau tidak? Cepat bayar. Cepetan. Oke, cepat bawa pergi kedua anak ini. Tante, siapa mereka? Oh, mereka. Mereka adalah orang baik yang akan membawa kalian ke rumah baru. Cepat ikut mereka. Tidak, kalian penculik anak. Kami tidak mau pergi. Jangan mendekat. Dasar anak kecil. Cepetan, kami akan membawa kalian hidup enak. Halo? Ada orang di rumah? Kami sedang mencari anak-anak.
Permisi, boleh saya bertanya? Apakah Anda pernah melihat wanita di foto ini dan kedua anak ini? Itu bukan. Kamu pernah melihat mereka? Di mana mereka? Tidak pernah. Tidak pernah. Ya, benar, tidak pernah. Coba cari di tempat lain. Tolong. Tolong. Aku seperti mendengar suara anak-anak. Anak perempuan saya tidak tidur di malam hari dan sedang ribut. Cepat pergi, aku harus kembali untuk menenangkan anak. Pergi, cepat pergi. Ya benar. Bu, istri dan anak saya hilang. Izinkan saya masuk melihat sekilas. Jika tidak ada, aku akan langsung pergi, baik? Oh, ini, mohon bantuannya. Arya, orang terkaya di kota bandar. Jika dia tahu, wanita yang selalu dia inginkan dibunuh olehmu anak-anaknya di rumahmu, mengalami banyak kesulitan dan banyak penderitaan. Apakah menurutmu dia akan memberi kamu uang atau membuatmu ikut mati? Jangan biarkan sedikit uang membuatmu tidak berpikir jernih. Sudah saya katakan di sini tidak ada orang yang kamu cari, benar-benar tidak ada. Jika kamu masih di sini berkeras tidak mau pergi, hati-hati, aku akan menelepon polisi. Orang-orang di desa ini beberapa hari ini begitu melihat uang sangat ingin aku masuk ke rumah mereka untuk melihat dia saja yang berbeda. Apakah Maya saya dan anak-anak benar-benar ada di sini? Minggir, Maya Rara. Bima. Kamu masuk ke rumah orang tanpa izin. Ayah, Rara, Bima. ayah, Rara, Bima. Apa yang terjadi? Mungkinkah Maya dan anak-anak benar-benar tidak ada di sini? Sedang apa ini? Ini tengah malam, mau tidur atau tidak? Rumah sebesar ini tidak ada tempat untuk menyembunyikan anak. Paman. Apa Paman datang untuk menyelamatkan kami? Di sini, Bima, Paman minta maaf padamu. Paman tidak punya kemampuan. Paman hanya ingin hidup dengan baik. Gapu. Setelah malam ini, Paman pasti akan memberikan kompensasi yang layak untuk kalian. Keluar. Ayo pergi. Ya ampun, sudah kubilang di sini tidak ada orang yang kalian cari, tetap saja memaksa masuk. Kalau tidak pergi, aku akan panggil polisi. Tunggu dulu. Pergi sana. Sudah, jangan buang-buang waktu. Ayo cari di tempat lain. Aduh, dua anak haram itu, di mana? Dasar anak-anak brengsek. Aku hampir mati karena kalian. Berani-beraninya teriak minta tolong. Akan kubuat kamu teriak. Jangan pukul kakakku. Akan kubiarkan kamu teriak. Tante, kumohon. Kumohon, maafkan kami. Kami akan patuh. Sudah, anak-anak, mereka sudah tahu salah. Jangan dipukul lagi. Aku sudah tahu kejadian di pintu desa, karena ayah anak-anak ini orang penting. Kalau begitu, mulai sekarang kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Dengar ya, aku sudah cari pembeli. Satu di utara. Aku akan membuat mereka berdua tidak bisa bertemu seumur hidup. Mau cari ayah kandung? Jangan mimpi. Kamu serius mau jual mereka ke pedagang manusia? Bukan jual. Kita sudah membuat keluarga Darmawan marah. Kamu mau bunuh aku? Kang Dong, cepat bertindak, agar tidak ada masalah nanti. Siap. Ayo bangun. Paman, kami akan jadi anak baik dan patuh. Kami tidak cari ayah lagi. Kumohon, tinggalkan kami di sini. Ratna. Lagi pula, mereka anak kakakku. Ini bukan anakmu. Kamu khawatir apa? Minggir, jangan ganggu aku. Paman. Ingat ya, pastikan kamu menjual kedua anak liar itu jauh-jauh. Tenang saja, jalan aku banyak, hahaha. Bima, cepat lari. Mana mereka? Di sana, kejar mereka. Berani lari? Lihat kamu bisa lari kemana.
Kenapa kita sudah mencari seluruh desa bunga? Tapi belum ada kabar tentang Maya, Rara, Bima. Ayah, Arya, kamu akhirnya kembali. Xiao Yue terus mengingatmu memikirkan kapan kamu akan kembali. sudah aku bilang. Sebelum menemukan Maya, Rara, Bima, aku tidak akan kembali. Ayah, kamu tidak mau Xiao Yue lagi. Xiao Yue ingin ayah. Arya, bukan hanya Bima, ada juga Rara. Kamu juga memiliki Xiao Yue. Xiao Yue juga anakmu. Xiao Yue terus mimpi buruk belakangan. Dia bilang, ayah kalau suatu hari tidak mau dia lagi. Pak Arya, kami sudah mengobrak-abrik seluruh desa bunga, tidak ada kabar. Mungkin mereka sudah meninggalkan tempat ini. Lihat, kapal hampir datang. Bagaimana kalau kita kembali ke kota bandar untuk mencari informasi lagi? Ayah, Xiao Yue ingin ayah memeluk. Baiklah, kita kembali dulu. Maya, Rara, Bima, kamu di mana sebenarnya? Giok ini Bima, dia ayah. Cepat panggil ayah, ayah, ayah. Ayah, ayah. Dasar anak perempuan. Suruh bantu kerja di rumah aja nggak mau. Nggak mau sama sekali. Memangnya kamu yang paling berharga. Malah bawa adikmu kabur dari rumah. Cepat pulang. Anak desa kayak kita, mana boleh manja-manja gini. Anak perempuan ini memang kurang ajar. Maaf ganggu semuanya. Saya ini ibu dari 2 anak ini. Saya langsung bawa mereka pulang. Bukan begitu, dia mau jual aku sama adikku ke pedagang manusia. Mereka berdua ini pedagang manusia. Om, tolong selamatin kami. Dasar kurang ajar, berani-beraninya gigit aku. Kayaknya kamu pengen dihajar ya? Arya, ini urusan keluarga orang, kita jangan ikut campur deh. Lagi pula, anak seusia mereka kan emang suka bohong. Bukan, dia beneran mau jual kami ke pedagang manusia. Om, tolong selamatkan kami. Kakak, adik, ayah pernah bilang, nama Jie kamu itu artinya hebat. Jangan sembarangan nangis. Tunggu, kamu panggil dia apa? Arya, kamu sudah punya ide untuk nama buat anak kita? Sudah, nanti kita panggil dia Bima. Arti harfiahnya unggul. Kamu, Bima. Kamu pakai marga apa? Pak, di seluruh desa bunga ini, ada ratusan anak yang namanya Bima, itu cuma nama biasa saja. Jangan-jangan kamu mau merebut anak saya? Kamu benar-benar mau anak ini? Ini untukmu. Anak ini di rumah cuma bisa bohong. Bahkan menghasut adiknya kabur dari rumah. Dasar anak brengsek. Saya sudah lama tidak mau lagi. Kalau benar begitu, anak ini memang nakal sekali. Kalau anak saya sudah saya pukuli sampai mati. Tidak, dia bohong. Nak, kamu bilang dia bohong. Bukan ibumu. Apa kamu punya bukti untuk membuktikannya? Ada buktinya. Dia sama sekali tidak pernah melahirkan. Kalau tidak percaya, kamu bisa panggil dokter di desa untuk memeriksanya. Periksa? Kamu mau ibumu saya lepas celana di depan umum? Malu saya mau taruh di mana? Tidak perlu. Saya dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Pernah melahirkan atau tidak, saya cek nadinya langsung tahu. Kamu? Tangkap dia. Hei, Kalau tidak bersalah, takut apa? kakek tua bangka. Jangan sentuh saya. Saya lapor kamu pelecehan seksual. Dia bahkan tidak pernah hamil. Mana mungkin dia ibu dari 2 anak? Dia itu penjual anak. Kamu ngomong apa sih? Dokter gadungan. Pedagang manusia di desa bunga ini sampai segitu beraninya. Bawa dia, usir dia. Dan juga desa bunga ini perlu dirapikan sedikit. Nyonya, tolong aku. Semua ini kan suruhanmu. Dasar perempuan gila, kok bisa fitnah orang seenaknya? Seseorang, tutup mulutnya, bawa dia pergi. Jangan. Arya, jangan dengarkan omongannya. Aku baru sampai di desa bunga langsung cari kamu. Kalau nggak percaya, Dimas bisa jadi saksiku. Pak Arya, benar seperti itu? Baiklah. Kalian berdua, kapal sebentar lagi berangkat.
Mau tidak aku suruh orang antar kalian pulang? Tidak, kami mau ke kota bandar cari ayah. Paman, bisa bantu kami? Kota Bandar? Ayah kalian juga di kota Bandar? Namanya siapa? Arya, lihat, dua anak kecil ini mereka juga mau ke kota bandar. Kami juga mau ke sana. Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Lihat, baju yang dipakai kedua anak ini sudah kotor semua. Aku ganti baju mereka. Nanti masih banyak waktu untuk ngobrol. Baik. Kalau Rara dan Bimaku masih ada, seharusnya sudah sebesar mereka. Ibu, ini semua bajuku. Aku tidak mau memberi kedua orang ini, yang kotor dan bau ini. Xiao Yue, setelah kembali ke kota bandar, ibu akan membelikanmu yang baru. Bagaimana? Aku tidak mau, aku tidak mau. Aku benci mereka. Mereka seperti pengemis. Mengapa mereka harus mengambil barangku? Hei Xiao Yue, Tante, tidak apa-apa. aduh, maaf. Tante akan mengambil untukmu lagi. 2 buah yang baru. Kalian mandi dulu. Kakak, kamu melihat apa? Entah mengapa, aku selalu merasa tante itu seperti membenci kami. Xiao Jie, Kakak, cepat datang. Sangat nyaman. Anak-anak, bisa kamu ceritakan kepada saya, tadi mengapa harus bersama adik, memanggil ayah? karena tante ingin menjual kami ke pedagang manusia. Kami terpaksa, baru panik memanggil. Maaf, tante. Membuatmu salah paham. Sayang sekali. Betapa lucu dan pintar. Anak-anak, Ada apa, tante? sambil sekarang, saat tidak ada orang yang memperhatikan, kalian sebentar lagi cepat lari. Kapal segera akan sampai di pelabuhan, yaitu kalian tadi yang memanggil ayah itu. Dia di kota bandar, mengelola kelompok akrobatik anak-anak. Kalian sebentar lagi, jika benar-benar dibawa kembali ke kota bandar, kalian akan seperti binatang yang diperlakukan. Sama sekali tidak mungkin menemukan ayahmu. Apa? Sudah ganti? Bagaimana dengan kedua anak itu? Arya, aku bermaksud baik, membantu mereka mencari pakaian, tapi mereka tidak menghargainya. Mereka bahkan mendorongku sampai jatuh, lalu merampas dompetku. Menurutku, kamu seharusnya tidak usah peduli pada mereka. Oh, ya? Wah, banyak sekali uangnya. Bolehkah aku beli bakpao dulu untuk dimakan? Ambil uang ini, cepat lari. Cepat lari. Totalnya 580 rupiah. Bima, kita tidak boleh dengan tenang menikmati kebaikan orang lain. Setelah dihitung dengan jelas, ketemu ayah, kita kembalikan ke tante. Kak, ngomong-ngomong, bukannya kamu merasa tante itu tidak suka kita? Kenapa masih mendengarkan perkataannya? Orang jahat di dunia ini terlalu banyak. Aku tidak berani mengambil risiko lagi. Lebih baik kita sendiri cari ayah. Kak, kamu tahu di kota bandar di mana kita bisa cari ayah? Nggak tahu, Kalau gitu, kamu masih ingat ayah namanya apa? nggak tahu. Kalau gitu, kamu masih ingat ayah wajahnya seperti apa? Aku nggak ingat. Kak, kok kamu nggak tahu apa-apa? Kakak, aku lapar banget, aku capek banget, aku nggak bisa jalan lagi. Xiao Jie, kamu tunggu di sini dengan baik, tunggu kakak, jangan lari-lari. Aku akan belikan kamu makanan. Nak, kamu mau makan apa?
Aku mau. Aduh, tolong aku. Hei, kamu kenapa? Hei, mau pergi ke rumah sakit enggak? Dapat, hari ini bisa makan kenyang. Tenang saja. Rumah sakit dekat dari sini. Aduh, Aku sudah baik, nggak apa-apa. Aku duluan ya. mencuri dompet ya, tangkap pencuri. Kembalikan dompetku. Pencuri, kembalikan uangku. Ini jelas uangku. Kok bilang uangmu? Di uang ini ada tulis namamu? Aku lihat kamu pingsan, baru baik hati antar kamu ke rumah sakit. Kenapa kamu mencuri uangku? Ayah belum ketemu. Sekarang ini uangku dan adik, uang terakhir yang kami punya. Jangan nangis dong. Kakak, tolong aku. Xiao Jie, Kamu lihat adikku? kira-kira setinggi ini. Kamu lihat ada anak laki-laki kecil? Kira-kira setinggi ini. Kalian lihat adikku? Xiao Jie, kamu di mana sih? Ibu, aku kehilangan adik. Halo, aku mungkin tahu adikmu di mana. Xiao Jie, Kakak, Xiao Jie. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Kalau kamu sampai kenapa-kenapa, gimana aku bisa jelasin ke ibu di surga? Kamu nggak boleh kabur lagi. Dengar nggak? aku nggak kabur. Sudahlah, kita masih harus cari ayah. Ayo, Berdiri. Tempat ini bukan tempat yang bisa kamu datengin, dan pergi seenaknya. biarin kami pergi. Uang yang kamu curi dariku, aku nggak mau lagi. Kalian menahan orang begini itu melanggar hukum. Hukum? Di sini, akulah hukumnya. Bos, Kelihatannya bagus. Kelihatannya sangat menyedihkan. Kalau kakimu kupatahkan, lalu kulempar ke jalan jadi pengemis, pasti bisa dapat banyak uang, ya. Jangan sentuh adikku. Apapun yang kau mau, aku lakukan. Apapun. Ceng-ceng. Karena gadis ini adalah yang kau bawa pulang, kau yang ajari dia teknik copet. Baiklah, Baik, Bapak. sedangkan kalian masih belum menyerahkan uangnya. Dasar sampah. Keluar seharian, cuma bawa pulang 5 rupiah. Kau juga mau kakinya dipatahkan lalu jadi pengemis? Bapak, aku salah. Kumohon maafkan aku. Ingat, ini terakhir kalinya. Apa itu teknik copet? Jadi pencuri. Aku tak mau melakukan hal yang tak bermoral ini. Teknik copet ini tak bisa ku pelajari. Jangan pukul, jangan pukul, jangan pukul. Aku pelajari, cukup. Diberi baik tak mau, mau yang buruk. Kalau hari ini tak bisa, besok tubuh adikmu kurang sesuatu, aku tak bisa jamin lagi. Bagus, bagus, bagus. Kau memang punya bakat sedikit. Ceng-ceng, Pak, hari ini, kau bawa kakak beradik ini ke jalan untuk cari uang sebanyak-banyaknya. Nanti malam kita makan enak. baik, Pak. Pergilah. Xiao Jie, nanti cari kesempatan kita lari. Kau harus pegang tanganku erat-erat. Mobil ini bagus. Orang yang naik ini pasti kaya raya. mau kemana? Jangan ganggu adikku. Mau lari lagi? Hidupmu kepanjangan ya? Pergi kau. Berhenti. Jangan pukul, jangan pukul. Ceng-ceng, bagaimana caramu jaga orang? Kalau tidak bisa jaga, serahkan saja padaku. Biar kita tidak ikut kena getahnya. Sekali, Aku yang suruh mereka berdua survei lokasi. Kami sudah pilih target empuk. Tinggal tunggu waktu eksekusi. Diam saja ngapain? Ayo pergi.
Di sini di mana-mana ada mata-mata, Pak. Lupakan saja pikiran untuk kabur. Sekarang fokus saja bekerja, baru bisa terhindar dari siksaan. Tenang, aku punya tempat yang bagus. Hari ini pasti dapat banyak uang. Tidak akan biar kalian kelaparan. Ayo. Lia, Lihat, ingat baik-baik. itu target empuk yang ku bilang tadi. Mereka. Mbak, mereka bukan dari kapal. Ada apa? Dari tampang mereka, pasti orang penting. Kalau wajah kita diingat mereka, wajah kita akan dikirim ke badan inspeksi. Bagaimana kalau kita menyamar? Arya. Setelah inspeksi kerja hari ini, pulang saja, ya, ayah, ibu, dan Xiao Yue. Semua merindukanmu. Baik, aku tahu. Kamu pulang saja. Ada pembunuh, tolong. Anak-anak, terluka di mana? Tidak apa-apa, aku antar kamu ke rumah sakit. Jantungku sakit sekali. Kamu menutupi kaki, kenapa jantung sakit? Mungkin otaknya terbentur. Cepat, pergi. Anak keluarga miskin seperti kami tidak mampu ke rumah sakit. Ceng-ceng, ayo, kita pulang. Tunggu. Tidak ke rumah sakit, tapi angkat bajunya, biar kami lihat lukanya parah atau tidak. Arya. Arya, ini bukan dompetmu? Baiklah. Aku bilang juga anak ini kenapa terlihat bodoh amat nabrak mobil kita, gak mau ke rumah sakit? Ternyata cuma kalian 3 anak ini pencuri cilik ini bekerja sama mau nipu ya, kami. Tante, maaf, salahkan aku saja. Di rumah kami ada nenek berusia 80-an tahun yang terbaring sakit. Ada juga adik bayi yang baru lahir. Jadi kami nggak punya uang. Makanya kami mencuri dari kalian. Benarkah? Rara kita ini nanti harus jadi anak yang jujur dan bisa dipercaya. Bukan, sebenarnya kami dipaksa. Tunggu dulu. Ternyata kamu. Pak Arya, aku bilang juga anak ini kok makin dilihat makin familiar. Dia itu yang dulu pernah aku ceritain, pencopet cilik kota bandar. Dulu dia udah nyuri dompetku 2 kali, kayaknya hari ini. Mereka beraksi berkelompok. Bukan. Sebenarnya kami dipaksa. 3 residivis lagi. Dari kecil udah nggak benar. Arya. Beberapa anak ini memang dari sananya udah jahat. Harusnya mereka masukin ke kantor polisi, di penjara 10-8 tahun. Jangan, aku nggak mau ditahan. Adikku masih kecil. Kami belum ketemu ayah, nggak boleh ditahan. Ditahan atau enggak, bukan kalian yang tentuin. Sebelum masuk kantor polisi, aku mau lihat kalian kelihatannya kayak apa. Kalian. Tak disangka 2 anak ini lumayan pintar juga. Mereka benar-benar bisa menemukan kota bandar. Tidak boleh. Arya tidak boleh bertemu dan mengenali mereka. Arya. Beberapa anak ini adalah anak-anak yang dulu di kapal merampas uangku. Tak disangka, mereka masih bandel dan tak mau mengaku salah. Bukan begitu, Tante. Di kapal, Tante yang memberikan dompet kepada kami, totalnya Rp580. Aku pasti akan mengembalikannya. Dasar anak kecil, apa yang kau omongkan? Kapan aku memberikan uang kepadamu? Arya, lihat, mereka ini sangat jahat. Jangan biarkan mereka tinggal di kota bandar. Nanti, jika bertemu dengan putri kita, Nadia, bagaimana nanti? Kau benar. Aku tidak akan membiarkan ada bahaya potensial yang menyakiti putriku. Asisten khusus, Pak Arya, bawa mereka kembali ke desa bunga. Mulai sekarang, jangan biarkan mereka pergi setengah langkah pun. Ya, Kak, aku takut. Pak, tolong maafkan kami. Kami benar-benar tidak ingin menjadi pencuri, kami dipaksa. masih pura-pura kasihan. Cepat bawa mereka pergi. Jangan mengganggu di sini. Lepaskan aku. Lepaskan. Pak, kami benar-benar dipaksa. Rara, Bima, cepat lihat kakakmu. Rara, jaga baik-baik ibu. Ibu. Arya, sudahkah kau memikirkan nama untuk anak kita? Sudah.
Nanti panggil dia Bima. Bima yang hebat. Nak, kau memanggilnya apa? Paman, maaf. Semua ini salahku. Bima dan Rara masih harus mencari ayah mereka. Mereka tidak boleh diusir dari kota bandar. Sebenarnya, akulah yang membawa mereka ke tempat bapak angkat. Kalau mereka tidak mau menjadi pencopet, mereka akan dipukuli sampai mati oleh bapak angkat. Kenapa kamu melakukan ini? Sejak kecil aku sudah yatim piatu. Aku melakukan ini untuk bertahan hidup. Tentang mana yang benar dan salah, aku masih bisa membedakannya. Kalian masih harus mencari ayah. Jadi, kalian tidak boleh diusir dari kota bandar. Arya, kupikir beberapa anak ini sudah cukup. Nama mereka sama dengan anak yang sedang kucari. Jika anakku mengalami hal-hal seperti ini di luar, betapa tak berdayanya mereka. Pak Arya, di kota bandar memang ada organisasi pencopet, dan semuanya adalah anak-anak. Mereka memanggil bos mereka sepertinya memang bapak angkat. Kamu pergi sekarang. Aku ingin organisasi ini dan bapak angkat itu lenyap dari muka bumi, baik? Sedangkan kalian, ikutilah aku pulang. Mulai sekarang, tinggallah di keluarga Darmawan sebagai teman bermain Nona. Kak, bukannya tante itu bilang om itu orang jahat? Kenapa kita malah harus pulang bersamanya? Ambil uang ini. Cepat lari. Cepatan, lari. Sekarang kalau dipikir-pikir, tante itu dari awal tujuannya adalah agar kita tidak sampai ke kota bandar. Bima, mulai sekarang kita tidak boleh percaya siapapun lagi. Ini kamar kalian. Tante Zhang, tolong ajari mereka berkeliling. Mulai sekarang, inilah pengiring putri kecil. Arya, Xiao Yue sudah lama tidak bertemu ayah. Ayo kita temui dia. Baik, aku duluan. Dua anak manis. Kalian tunggu saja. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian tinggal di keluarga Darmawan dan merebut ayah dari Xiao Yue. Ayo, mari kita lihat ke sana. Ini ruang kerja Pak Arya. Pak Arya, sebagian besar waktunya setiap hari dihabiskan di sini untuk bekerja. Kalau kalian ada keperluan, bisa datang ke sini untuk menemuinya. Wah, modelnya bagus sekali. Hanya boleh lihat, jangan dipegang. Ini. Ibu, aku hampir tidak ingat wajah ayah lagi. Lihat, ibu dan ayah masing-masing punya satu foto keluarga ini. Meskipun foto ibu ini sudah cukup aus, tapi aku yakin ayah pasti akan menyimpan foto milik kita dengan sangat baik. Kalau nanti kamu bertemu seseorang yang memiliki foto yang persis sama dengan ini, dialah ayah. Ayah? Jadi dia adalah ayah? Ayah, aku mau bikin ayunan gede banget di halaman. Ayah buatkan untukku, ya? Baik. Memangnya kamu ini putri kecil ayah? Rara datang nih. Sini. Rara, ini kakak Rara, dan ada juga kakak Bima. Mereka teman mainmu, jadi kamu nggak bakal kesepian lagi. Nggak mau, mereka pengemis, ya? Di kapal aja diam-diam merebut bajuku. Sekarang mau merebut rumahku juga. Ayah, usir mereka. Rara, bisa nggak kamu lebih mengerti? Aku nggak mau lihat mereka. Nggak mau. Arya, kamu tahu kan, Rara memang agak manja, tapi sebenarnya dia nggak jahat. Gimana kalau begini, biarkan dia main sama Rara dan Bima. Mereka main bareng dulu. Kalau dia sudah senang, pasti mau menerima mereka. Baiklah. Aku ada sesuatu yang mau kubicarakan. Aku mau bicara sesuatu sama ayah. Apa? Rara, nanti saja bicaranya. Kamu bantu tante jaga Xiao Yue sebentar, ya? Mbak, bawa anak-anak main di halaman. Baik, ayo, nak. Ayah. Jadi ini alasannya ayah tidak pernah kembali mencari kami, karena sudah punya istri baru dan anak baru. Apa ayah sudah lama melupakan kami?
Sudah kubilang, selain berpura-pura di depan Xiao Yue, aku tidak mau kontak fisik denganmu. Arya, kita sudah bersama bertahun-tahun, sekarang sudah ada Xiao Yue. Masih belum bisa menerimaku? Bagaimana kamu hamil Xiao Yue? Kamu sendiri tahu, kan? Hari ini, dengan patuh jalani malam pertama dengan Nadia, jangan coba-coba pergi. Kamu tidak bisa melupakan Maya dan mereka? Ini kan, malam pertama kita. Minumlah anggur pernikahan ini. Nanti aku lepaskan ikatanmu. Kamu yang bilang. Lepaskan aku. Maya, Rara, Bima, ayah datang. Rumah. Arya, setelah malam ini, kita akan menjadi suami istri yang sesungguhnya. Ibu bilang kalian berdua adalah pelayan yang ayah cari untukku. Apa yang kukatakan, itu yang harus kalian lakukan. Kalau tidak, aku usir kalian. Biar kalian hidup di jalanan. Sekarang kalian berdua jadi pencuri. Aku jadi polisi. Aku yang kejar kalian. Kak, tapi aku nggak mau jadi pencuri. Xiao Jie, dengar kata Nona. Belajarlah dari kakakmu. Baru gini sikap seorang pelayan. Lari. Pak Arya, masih belum ada kabar Nona Ye dan anak-anaknya dari Desa Bunga? Asik, ayah. Ayah sayang nggak sama kami. Kalau sayang, kenapa selama bertahun-tahun ayah nggak pernah mencari kami? Malah bikin keluarga sendiri? Ayah tahu nggak, ibu menunggumu sampai meninggal? Kak, Nona, Xiao Yue. Minggir. Xiao Yue. Gimana? Nggak apa-apa? Ya? kakak tidak apa-apa, kan? Yue. Bangsat, kamu bagaimana menjaga Nona? Bukan begitu. Yang sebenarnya, Nona yang duluan mengganggu kakakku, tapi akhirnya dia sendiri yang jatuh. Anakku ini baik hati, mana mungkin dia mengganggu orang lain? Ini cuma alasan kalian berdua untuk cuci tangan. Arya, dua anak ini, sebenarnya ada baiknya apa? Kamu malah percaya mereka, padahal sekarang Yue sudah terluka. Aku melakukannya agar kalian tidak jadi gelandangan, makanya aku menampung kalian. Tapi kenapa kalian melakukan ini? Kenapa mau menyakiti anakku? Bukan begitu. Ayah, kenapa ayah tidak percaya kami? Kamu panggil aku apa? Ayah? Masa? Nona sudah sadar. Xiao Yue. Cepat katakan, Nona. Bagaimana kamu bisa jatuh tadi? Jangan sentuh anakku. Aku peringatkan kamu, kakak, jauh-jauh dari anakku. Xiao Yu, ceritakan pada ibu. Sebelum kamu jatuh, kamu melihat apa? Ayah, aku takut. Dia mengajakku bermain permainan polisi dan pencuri. Dia jadi polisi, aku jadi pencuri. Dia terus mengejar dan memukulku dari belakang. Dia juga mendorongku, makanya aku jatuh. Apa yang kamu omongkan? Cukup. Anakku masih kecil, mana mungkin dia berbohong. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Raraku dari kecil penurut, pintar dan mengerti keadaan, tidak seperti kamu yang penuh pikiran jahat. Kamu pikir karena aku mengangkatmu, kamu langsung jadi nona besar? Kalian cuma teman bermain yang kucari untuk Xiao Yue. Kamu tidak punya takdir jadi nona. Begitukah caramu memikirkan aku? Ayah. Ada apa, Xiao Yue? Xiao Yue tidak mau teman bermain. Ayah, usir mereka. Ya, Xiao Yue cuma mau ayah menemani Xiao Yue. Dan juga anak-anak lain ayah juga jangan cari lagi. Ya? Xiao Yue tidak mau ada orang yang merebut ayah dariku. Baik, Xiao Yue, ayah janji padamu,
Masih diam saja apa? Usir mereka. Masih diam saja ngapain? Usir mereka. Kakak, kita harus bagaimana sekarang? Kalian tak perlu mengusir. Kami bisa pergi sendiri. Ayo, Bima, kita pergi. Ayah, ayah. Kamu yang duluan meninggalkan kami. Berdiri, Kalian mau apa? Arya bilang. Kasih mereka pelajaran. Kalau tidak diberi pelajaran, bisa-bisa mereka keluar. Buat onar. Ayo, pukul mereka 20 kali. Kalian mau apa? Kakak, Lepaskan aku. Ayah, semua ini. Benarkah yang kamu inginkan? Pak Arya. Barusan Rara. Memanggilmu ayah? Perlu tidak saya lakukan tes DNA? Tidak perlu. Raraku dari kecil sudah polos dan baik hati, sekalipun jatuh miskin, tidak mungkin sampai ke jalanan, jadi pencuri. Masih di rumah, sengaja mengganggu Nadia. Lagi pula, Rara dan Bima masih kecil. Maya tidak mungkin membiarkan dua anak ini jalan sejauh ini, dia pasti ikut. Maya, kamu dan kedua anak itu sebenarnya ada di mana? Jangan khawatir, adik. Jangan khawatir, kakak akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Sayang. Aku beritahu kalian berdua, hanya Xiao Yue satu-satunya putri keluarga Darmawan. Nyawa kalian berdua digabungkan tidak lebih berharga dari Xiao Yue. Jangan lagi berhayal untuk mendekati keluarga Darmawan. kakak, aku sakit sekali. Jangan khawatir, adik. Jangan khawatir. Kakak nyanyi untukmu, ya? Baik. Di puncak gunung yang tinggi bunga daylily bermekaran. Ku petik 1. Untuk gadis kecilku. Kakak, aku tidak tahan lagi. Aku sangat mengantuk. Adik, kakak mohon padamu, jangan sampai tertidur, ya? Kakak, paman tadi benarkah dia ayah kita? Lalu mengapa dia tidak mengakui kita? Apakah karena kita terlalu tidak disukai? Ayah sudah punya keluarga baru, anak baru. Mungkin dia sudah lama melupakan kita. Adik, kita sudah kehilangan ibu dan nenek. Kamu jangan sampai kenapa-kenapa. Hanya kamu yang kupunya. Kakak, jangan menangis, jangan menangis. Adik, permisi, adik saya sakit. Bisakah Anda mengantarnya ke rumah sakit? Semua salah dua sayang itu. Kalau tidak, mana mungkin kita terpuruk di jalanan. Bukannya kamu yang bersikeras menjual mereka kepada pedagang manusia? Kalau dirawat dengan baik mana ada urusan seperti ini? Kamu sikutmu mengarah keluar, ya? Tolong selamatkan adik saya. Lihat. Itu kan dua sayang itu. Ayo. Tolong selamatkan adikku. Dia sudah hampir tidak bisa bertahan. Wah, bukankah ini Rara dan Bima? Kenapa lukanya separah ini? Tante sampai sakit hati melihatnya. Paman, Tante. Kalian mau apa? Rara, sekarang Tante sudah tahu salah. Tante sengaja kembali ke kota bandar untuk membawa kalian pulang. Lihatlah Bima, lukanya sangat parah. Harus segera dibawa ke rumah sakit. Tante akan bawa kalian pergi. Ayo. Bima. Tante, ini bukan jalan ke rumah sakit. Kamu benar-benar mengira aku akan membawamu ke rumah sakit? Dasar anak kurang ajar. Kalau bukan karena kamu di kapal membuat masalah besar, bagaimana mungkin rumah kami sampai diobrak-abrik? Itu kerugiannya sampai 300.000. Ganti rugi. 300.000? Bagaimana mungkin? Ibu bilang, di desa bunga 2.000 saja sudah bisa membangun 6 rumah. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Kalian tidak punya uang? Ayah kandung kalian kaya? Sekarang juga aku akan telepon keluarga Darmawan. Tante terlalu banyak berpikir. Ayah sudah punya keluarga baru, anak-anak baru. Dia sudah lama meninggalkan kami. Meninggalkanmu mungkin saja, tapi Bima pasti tidak akan ditinggalkan. Sudah lama aku cari tahu. Arya hanya punya satu anak perempuan yang tidak berguna. Bima ini adalah satu-satunya keturunan laki-laki keluarga Darmawan, satu-satunya penerus di masa depan. Hei, Maya. Kamu pikir 300.000 ini terlalu sedikit? Seharusnya aku minta 3 juta.
Tersambung, tersambung. Ayah, benar-benar akan datang menyelamatkan kami? Si Arya, dua anakmu sekarang ada di tanganku. Kalau kau ingin nyawa mereka selamat, bawa sekarang juga 3 juta tunai ke gudang di selatan kota. Pak Arya, sepertinya kami sudah menemukan lokasi Nona Rara dan Tuan Bima, lokasi Nona Rara dan Tuan Bima. Karya Vandaran Arya, Arya Vandaran Arya. Anak saya, Arya, bukan sembarang orang bisa mengaku aku. Kedua orang itu hanyalah 2 pembantu yang sudah saya usir. Mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Darmawan. Pergi. Ini adalah giok yang dulu saya berikan kepada Maya. Pasti Maya membawa anak-anak menemui saya. Cepat periksa rekaman CCTV. Semua rekaman CCTV. Ayah kandung kalian ternyata tidak mau mengakui kalian. Sampah tak berguna, sudah datang ke kota bandar, bertemu ayah kandung, tapi tidak disukai. Meskipun statusnya adalah tuan muda dan nona, nasibnya cuma orang rendahan. Kamu marah-marah ke Rara buat apa? Bima sekarang sakit parah begini, cepat bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit apa? Hasan, sekarang kamu ingat mau jadi orang baik? Waktu saya bilang bawa 2 anak ini untuk minta uang dari keluarga Darmawan, kan kamu tidak melarang? 2 anak sial. Lagi pula tidak ada gunanya. Mending saya gunakan untuk melampiaskan amarah. Pak Arya. Sudah ditemukan. Kalung giok. Jatuh dari tubuhnya. Dia memang anak saya. Cepat lakukan tes DNA. Dimas, apa yang terjadi? Arya, kenapa wajahmu tidak baik? Nyonya baru saja diusir oleh Pak Arya. 2 anak itu, sangat mungkin, adalah Nona dan Tuan Muda yang dicari Pak Arya selama bertahun-tahun. Nona dan Tuan Muda, aku harus cepat pergi, melakukan tes DNA, dan Bima, Rara. Ayah akhirnya menemukan kamu. Kau, Darmawan. 2 anakmu. Sekarang ada di tangan saya. Jika kamu ingin menyelamatkan hidup mereka, sekarang, bawa 3 juta rupiah tunai. Datang ke gudang selatan kota. Aku membuatmu tidak berguna. Bawa orang. Siapkan mobil. Gudang selatan. Cepat. Arya, kita pergi bersama. Kamu memang tidak berguna. Kalian tidak bisa sedikit pun berguna. Ayah kandung kalian sendiri. Aku dan pamanmu bisa sampai terpuruk seperti ini. Nah, sekarang, 1 sen pun tidak dapat. Lebih baik mati kelaparan. Tante, kalau waktu itu bukan karena tante yang menjual kami ke pedagang manusia, tidak akan begini jadinya. Berani-beraninya kamu membantah. Kurang ajar. Rara, cepatlah berlutut dan minta maaf pada tantemu. Kamu tahu kan, sejak ibumu pergi, aku dan tantemu adalah satu-satunya keluarga yang masih kalian punya di dunia ini. Mengapa kami harus menjual kalian ke pedagang manusia? Bukankah karena takut kalian ikut kami menderita di desa bunga? Benar. 2 orang yang tidak tahu terima kasih. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Adik, kamu sudah bangun. Kamu bohong. Kami sama sekali bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Kenapa bukan orang yang tidak tahu berterima kasih? Aku dengan susah payah memberi kalian makan, memberi kalian pakaian. Kalian tidak berterima kasih? Sudahlah. Malah menyalahkan kami. Memfitnah kami sebagai pedagang manusia. Sampai-sampai rumah kami dihancurkan semua. Aku belum pernah melihat orang sejahat kalian. Adik, Pura-pura. Terus pura-pura. Kamu memang mewarisi bakat ibumu. Aku beritahu kalian, hari ini kalau tidak berlutut dan minta maaf padaku, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Kakak, aku tidak apa-apa. Ibu pernah bilang, benar adalah benar, salah adalah salah. Kita tidak bisa minta maaf padanya. Wah, masih keras kepala. Aku lihat sampai kapan kalian bisa bertahan. Berhenti. Arya. Berani sekali kau berani menyentuh anakku.
Ayah, benar ini? Iya, ayah datang. Bima, jangan takut. Jangan sentuh Bima. Katanya tidak mau mengakui. Bagaimana ini? Hei, orang. Buang mereka ke laut, jadikan makanan ikan. Tidak, Tuan Muda, ampun. Tuan Muda, kasihani kami. Kamu, ini semua salahmu. Tuan Muda, tolong. Ampun. Bima, Tidak apa-apa. Kakak antar kamu ke rumah sakit. Rara, Bima. Pak Arya, hasil tes DNA sudah keluar. Mereka adalah anak Bapak. Sudah kuduga. Setelah menemukan kedua anak ini, seharusnya Maya juga akan segera ditemukan. Cepat katakan. Apa? Saya segera ke sana. Proyek perusahaan ada masalah. Kamu ikut saya dulu ke sana. Sudah saya peringatkan kalian, jangan kembali ke keluarga Darmawan lagi. Tapi kamu tidak mendengarkan. Harus merebut ayah dari Xiao Yue. Jangan salahkan saya. Mati kau. Kakak. Xiao Jie. Jangan sentuh adikku. Xiao Jie. Lepaskan Xiao Jie. Pergi. Dasar gadis brengsek, sebentar lagi giliranmu. Tunggu dulu. Hadiah untuk dua anak itu belum diberikan, kan? Belum, kan? Cepat pergi. Jangan sakiti adikku. Mati kau. Apa yang kamu lakukan? Nadia, kamu mau mati? Bima, Kakak, Tidak seperti itu. Aku hanya sesaat tergoda. Aku takut setelah mereka kembali. Kamu tidak mau Rara lagi. Aku benar-benar tidak berniat membahayakan anakmu. Maafkan aku, ya? Tante, aku dan adik hanya ingin ke kota bandar mencari ayah. Kenapa kamu berulang kali berusaha membunuh kami? Kami benar-benar salah? Berulang kali. Tidak, Arya, tidak, aku. Bagaimana mungkin aku menyakiti anakmu sendiri? Benar-benar tidak akan, tidak. Tante, kamu lupa? Kamu yang mengancam Tante menjual kami ke pedagang manusia. Kamu yang menakut-nakuti kami di kapal. Dan secara aktif memberi kami dompet, agar kami pergi. Kamu yang memfitnah aku di keluarga Darmawan, dan mengusir kami dengan pukulan. Kali ini juga kamu yang ingin langsung membunuh adikku. Bagaimana kamu tahu? Tebakan. Apa? Ibu sejak kecil mengajari kami untuk hidup dengan jujur dan terang. Jika suatu hal buruk terjadi dan bukan aku atau adik yang melakukannya, maka pasti ada orang lain yang melakukannya. Aku sudah berpikir lama bolak-balik, sepertinya selain Tante, tidak ada yang ingin aku dan adik mati. Nadia, seperti kamu wanita, berhati ular seperti ini, bagaimana kamu pantas menjadi nyonya rumah, keluarga Darmawan? Arya, jangan aku salah. Aku adalah ibu Rara. Rara tidak bisa tanpa ibu. Demi dia, tolong biarkan aku. Aku membiarkan kamu terus menjadi ibu Rara, aku justru akan merusaknya. Aku akan menceraikan kamu. Apa? Bercerai? Bertahun-tahun aku merencanakan ini. Aku mengandungmu selama 10 bulan, melahirkan Xiao Yue. Kau tega sekali ya, Arya. Aku tak mau melihatnya lagi. Usir dia keluar. Baik, ayo, bawa dia keluar. Arya, kau tak boleh memperlakukanku seperti ini.
Kau memperlakukan aku, kau akan dapat balasannya. Lepaskan aku. Rara. Bima. Ini ayah. Kamu tidak rindu ayah? Dia memang ayah kita, tapi saat kamu baru lahir, dia sudah pergi. Kamu tidak punya kenangan apapun tentangnya. Jadi, dia juga tidak bersalah padamu. Kamu pulang saja, pulang ke rumah ayah. Kakak, kalau kamu... Saat aku sudah punya ingatan, ayah sudah pergi. Dia jelas-jelas berjanji akan kembali. Aku dan ibu terus menunggu janjinya, tapi dia tak pernah datang. Saat kami paling butuh bantuan, ayah sekalipun tidak pernah muncul. Kami terus-menerus dihina orang, dipandang sinis. Tapi ayah di tempat nyamannya punya istri dan anak baru, aku merasa tidak adil untuk ibu. Aku juga tidak bisa memaafkan ayah ini. Bima, ikutlah ayah pulang. Nanti kamu bisa makan sampai kenyang, pakai baju bagus, tinggal di rumah yang tidak bocor. Aku ingin kembali ke desa bunga, aku ingin menjaga ibu. Rara. Ayah yang bersalah pada kalian. Ayah juga punya kesulitan. Sekarang ibu di mana? Sekarang ayah akan menemui dia untuk minta maaf, ya? Nanti kita sekeluarga hidup rukun bersama. Biar ayah menebus kesalahan pada kalian. Jangan tinggalkan ayah, ya? Tidak ada kesempatan lagi. Ibu kami sudah meninggal. Apa? Sudah tidak ada kesempatan lagi. Ibu kami sudah meninggal. Maya. Nanti aku akan membawamu, dan anak-anak, ke banyak sekali tempat, melakukan banyak sekali hal. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Maya meninggal? Masih banyak hal yang belum kita lakukan. Aku bahkan belum memberikannya sebuah pernikahan. Aku belum menikahinya secara resmi. Bagaimana dia bisa meninggal? Saat ibu masih hidup, dia selalu bekerja mati-matian, hanya supaya aku dan Bima bisa makan sampai kenyang. Kesehatannya tidak baik. Tapi dia tidak mau kami tahu. Kalau bukan karena waktunya sudah tidak lama lagi, dia pasti tidak akan mengirim kami ke rumah paman dan tante. Semua yang bisa dia lakukan, sudah dilakukannya. Dihina habis-habisan oleh tante, tapi dia masih tersenyum padaku dan Bima. Kamu tahu tidak, saat ibu masih hidup, dia pergi ke dermaga menunggumu setiap hari, menunggu sepanjang hari. Dari siang yang penuh harapan, sampai malam yang penuh kekecewaan. Saat itu, kenapa kamu tidak datang? Kenapa kamu tidak muncul di geladak kapal manapun? Aku dan Bima sering diejek. Sebagai anak yang tidak punya ayah, Bima juga sering diganggu. Dipukuli sampai penuh luka. Saat itu, kenapa kamu tidak datang? Kami dipukuli, kenapa kami selalu harus menerimanya saja? Selalu tidak ada perlindungan dari ayah. Ayah minta maaf pada kalian. Ayah minta maaf pada ibu kalian. Tidak apa-apa, aku dan adik sudah tahu. Tanpa perlindungan ayah, kami sudah lama belajar untuk kuat. Belajar tidak menangis saat dipukul, sudah lama punya kemampuan untuk melindungi ibu. Dan yang berbeda denganmu, kami selamanya tidak akan meninggalkan ibu. Rara. Rara, dengarkan ayah. Beri ayah satu kesempatan. Ayah akan benar-benar menebus kesalahan pada kalian. Akan melindungi kalian dengan baik. Boleh, ya? Kamu tidak bisa menebusnya, kecuali kamu mengembalikan ibu kepada kami. Kalau saja kamu pulang lebih awal, ibu tidak akan meninggal. Kembalikan ibu kepada kami. Kalau tidak, kami selamanya tidak akan memaafkanmu. Kakak, jangan marah, jangan bicara lagi. Adik, aku tanya kamu. Kamu mau dia atau mau aku? Nona Rara, bagaimana bisa Nona mengatakan hal seperti ini? Kalian berdua adalah anak-anak keluarga Darmawan. Aku hanya anak ibu. Adik, aku tidak akan memaksamu. Kalau kamu ingin bersama ayah, tinggallah di sini. Aku tidak bisa memanggilnya ayah, dan juga tidak bisa tinggal di sini menjalani hidup yang tenang, sementara ibu sendirian terbaring sepi di tanah kosong desa bunga. Kakak, aku tidak mau berpisah denganmu. Kamu pergi kemana, aku ikut kemana.
Tidak peduli ibu ada atau tidak, selama ini selalu kamu yang merawatku, kali ini, giliranku merawatmu. Anak-anak baik, dengarkan kata paman. Ibu kalian pasti juga tidak ingin kalian menjadi anak yatim, kan? Ikut ayah pulang ke rumah, ya? Sejak ibu meninggal, kami sudah menjadi anak yatim. Sekarang apa bedanya, adik? Ayo kita pergi. Kita pulang. Pulang ke rumah ibu. Pak Arya, Adik, Rara. Dasar bajingan, kau hancurkan aku. Kalian juga jangan harap hidup tenang. Jie. Pak Arya, Ayah, Pak Arya. Ayah, ayah, jangan sampai terjadi apa-apa. Kami sudah kehilangan ibu. Kami tidak boleh kehilangan ayah lagi. Ibu, kamu dengar tidak? Cepat lindungi ayah. Ayah jangan sampai terjadi apa-apa. ayo. Sebenarnya selama ini, Pak Arya tidak pernah berhenti memikirkan kalian. Dia mencari ke seluruh negeri. Begitu mendengar jejak-jejak kalian, langsung dia pergi melihat sendiri. Kalian selalu ada di hatinya. Maafkan ayah. Dokter, bagaimana kondisi ayah saya? Tenang, sudah berhasil diselamatkan. Pergilah menjenguknya. Aku sepertinya mendengar kamu memanggilku ayah. Jangan menangis. Ngapain nangis? Ayah akan berusaha menggunakan sisa hidup untuk menebus kesalahan dan menyayangi kalian. Kasih ayah kesempatan sekali lagi, ya? Ayah,